Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan adalah satu perintah di dalamnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa, yang mana perintah ini langsung Allah berikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa awal dari surat ini atau ayat ini itu menggunakan huruf ya, yang mana huruf ya di sini adalah harfun nida, untuk menyeru suatu objek, untuk memanggil satu objek, untuk mengundang satu objek. Jadi ketika Allah mengatakan ya, itu menandakan bahwasannya yang berbicara ini jauh posisinya dengan orang yang akan mendapatkan perintahnya atau yang mendapatkan objeknya. Maka kita menyadari bahwasannya perintah dalam puasa itu adalah perintah langsung dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad atau perbuatan Nabi Muhammad. Maka perintahnya kalimatnya dengan huruf ya. Ini juga adalah satu undangan dari Allah untuk kita selaku umatnya. Tapi umatnya bukan sembarang umat, Bapak Ibu, tetapi umat yang dipanggil oleh Allah ini ya ayyuhalladzina amanu, orang yang punya iman. Contohnya begini, di kampung kita ada orang kaya raya, duit udah kagak kehitung dah, harta udah berjibun. Kalau kita masih sibuk nyari duit, kalau dia masih sibuk ngabisin duit. Nih kalau ada orang kaya hajatan, ngawinin itu orang kaya punya anak, maka dia akan melakukan hajatan yang begitu mewah, begitu megah. Pasti makanan dan minuman berlimpah. Nah di sini kita pengen hadir, kalau nggak ada undangan, kira-kira malu apa nggak hadirnya? Bahkan malu. Mau datang ke tempat itu hajatan, kita malu buat datangnya. Karena apa? Nggak ada undangan. Dan setelah kita kagak datang, ternyata ada teman kita yang dapat undangan, yang terima undangan tersebut, lalu nyampe ke sono, makan, minum, cerita sama kita. Apa dia kata? Enak banget tadi undangan di rumah orang kaya. Ngapain bang? Makanannya banyak, minumannya campur abet. Minuman udah macam-macam warnanya, udah macam-macam rasanya. Begitu juga makanannya. Artinya apa? Yang bisa nikmatin makanan dan minuman di tempat hajatan orang kaya hanya orang yang diundang, Pak. Maka Ramadan pun begitu. Yang bisa nikmatin bulan Ramadan, yang bisa menikmati indahnya Ramadan, yang bisa tahu istimewanya Ramadan, hanya orang yang diundang oleh Allah, hanya orang yang dipanggil oleh Allah. Maka wajar kalau kita melihat ada orang bulan Ramadan mukanya meremut baik. Kita tanya, apa bang muka meremut baik? Udah masuk puasa, kita lebaran, mana belum baju baru? Puasa aja mikirin baju baru. Lah ini penyakit yang ada di dalam tubuh masyarakat kita. Maka ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Ramadan, bisa tahu, bisa menikmati bulan Ramadan, maka kata Allah, kutiba 'alaikumus-shiyam, puasa. As-siyam ini, as-siyam itu artinya secara lugawi atau secara etimologi itu artinya imsak, menahan. Nahan apa? Nahan hawa nafsu. Kalau secara syar'iahnya, secara istilahnya atau secara terminologinya, as-siyam itu huwa imsaku min kulli min syarbi minal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Nahan makan, nahan minum, nahan jimat dari mulai terbit fajar sampai itu fajar tenggelam, matahari tenggelam. Jadi dari mulai habis subuh sampai maghrib
puasa secara syariat. Lalu puasa secara hakikat bagaimana? Atau secara pandangan para sufi dalam ilmu tasawuf, mereka mengatakan bahwasanya puasa itu menahan diri, mengendalikan nafsu dari apa-apa yang Allah larang, dari perbuatan maksiat yang ada di dalam diri, dari perbuatan dosa, perbuatan yang bikin Allah marah. Itu harus ditahan baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi kagak ada cerita, Pak, entar Idul Fitri laki kagak bisa beliin baju bini, bini merenggut baik. Ya, kalau masih ada yang merenggut berarti puasa belum benar. Puasa belum dapat kemenangan. Merenggut enggak, Bu? Merenggut dah ya. Merenggut berapa? Kalau masih merenggut belum sempurna puasa. Karena apa? Karena esensi puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Maka saya pernah mendengar cerita dari guru kami, Sidi Syekh Rahimuddin Nawawi rahimahullah. Beliau bercerita, kata beliau apa? Saya punya ayah, saya punya orang tua namanya Syekh Nawawi. Beliau katakan apa? Kata Syekh Nawawi ngomong sama muridnya, gua mah sebelum puasa udah puasa, setelah puasa masih puasa. Pas diucapin begini, murid ini memperhatikan. Sebelum bulan puasa dilihatin kiai tengah hari makan, hari Senin makan, hari Kamis makan, hari biasa dimakan. Kelar bulan puasa, kelar bulan Ramadan dilihatin lagi, kiai masih makan baik. Murid pada silaturahmi ke rumah kiai, kiai ngopi, muridnya ngopi. Akhirnya ada murid yang berani bertanya kepada kiai, kiai, katanya sebelum Ramadan kiai puasa, kelar Ramadan kiai tetap puasa. Ini kan kiai saya lihat minum baik, makan baik. Kata kiai apa? Puasa yang saya jalankan bukan puasa syariat, tetapi puasa hakikat. Yang saya jalankan puasa di bulan Ramadan itu syariat dan hakikat. Ya, jadi dipastikan menjadi wali setan, Pak. Dipastikan pengikut setan kalau ngomong Ramadan, ya itu mah ente doang, makomnya beda, ane mau udah puasa, ente mau masih puasa. Ini wali setan, pengikut setan ini. Kalau Ramadan ngomongnya apa? Puasa mah bukan makom saya lagi, bukan perbuatan saya lagi. Nah ini salah. Maka apa? Yang dimaksudkan Kiai Nawawi itu apa? Yang dimaksudkan sebelum Ramadan beliau menjaga dirinya dari apa? Dari kemaksiatan, dari dosa, dari murka Allah. Kalau Ramadan sama. Jangan preknya ngomongin orang ketika Ramadan, nggak ngomongin orang prek tuh. Kagak ngomel sama laki prek di Ramadan. Kalau Ramadan ngomel lagi prek. Ya. Kalau lagi Ramadan kagak galak sama bini, kagak pernah perut sama bini, kagak sewotan baik sama bini. Kalau Ramadan kamu lagi baik, itu tidak mendapatkan kemenangan yang hakiki. Jadi bulan puasa ini kita jadikan satu tarbiyah, satu pendidikan bahwasannya apa? Puasa bukan hanya sekedar syariat, tapi harus sampai kepada hakikatnya. Apa hakikat puasa? Yaitu menahan diri kita dari segala bentuk dosa sebelum atau setelah bulan Ramadan itu ada. Maka itulah orang yang mendapatkan kesempurnaan di bulan Ramadan, mendapatkan hasil pendidikan, hasil madrasah, hasil ajaran di bulan Ramadan. Maka kalimat terakhirnya apa dalam ayat tersebut? Kalimat terakhirnya la'allakum tattaqun. Allah pakai kalimat la'alla. La'alla itu artinya apa? Artinya Allah itu ingin mengatakan kepada kita bahwasanya apa? Kalau kamu ingin menjadi orang yang bertakwa, kalau kamu pengen dapat predikat takwa, maka kamu harus berusaha, bukan hanya berdiam diri. Berusahanya ngapain? Berusahanya menahan hawa nafsu. Ketika mau buka puasa, jangan ngikutin nafsu yang pengen makan ini, pengen makan itu, beli ini, beli itu. Udah kebeli, kemakan kagak, itu nafsu. Ya, buka puasanya begitu luar biasa, sahurnya begitu luar biasa, sholatnya kagak. Karena apa? Karena lemes, karena kekenyangan, karena ngantuk. Lah inilah yang dinamakan tidak berusaha mendapatkan takwa.
bertakwa. Maka kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, kita tidak hanya bisa berdiam diri, tapi lawan hawa nafsu kita. Mana yang disebut hawa nafsu? Yang disebut hawa nafsu adalah yang mengajak kepada kita menuju kepada kemurkaan Allah, menuju kepada kemaksiatan. Itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adanya di mana? Di dalam diri, adanya di dalam badan, di dalam jasmani. Ini hawa nafsu. Kalau di dalam rohani, di dalam qalbu, adanya iman. Maka iman itu harus berdiri di dalam jasad kita, jangan hanya sekedar nafsu yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa meraih takwa dengan esensi puasa secara hakikat ataupun secara syariatnya. Secara syariatnya nahan makan, minum dan jima. Secara hakikatnya kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita untuk tidak berbuat dosa, berbuat maksiat. Mudah-mudahan kelak kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Muttaqin itu siapa? Hamba Allah yang merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bermuraqabah. Akhirnya tidak lagi mau melakukan kemaksiatan di hadapan orang ataupun tidak ada orang sama sekali. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan satu motivasi bagi diri al-fakir dan umumnya bagi yang mendengarkan, supaya kita tambah semangat, tambah beriman dan mampu mendapatkan daripada hasil